Mana 1, 2, 3-nya? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Ibu. Selamat tetap semangat untuk kelas pasar uang dan modal, untuk kelas D dan kelas C. Kelas D dan kelas C. Nah, hari ini adalah mata kuliah kita tatap muka yang ke-7, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ibu atau yang akan Ibu jelaskan, yaitu mengenai pasar valuta asing atau foreign exchange. Ya, nah, Anda udah paham ya, kalau valuta asing itu berarti kita mempelajari mengenai mata uang negara asing, yaitu selain daripada rupiah yang Anda kenal, yaitu dengan mata kuliah dolar Amerika, dolar Australia, yen, euro, dan real dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari, di mana mereka itu mempunyai kekhususan dalam dalam bertransaksinya itu berbeda-beda. Seperti apa yang dikatakan dari pengertian daripada foreign of exchange itu sendiri adalah sebuah tagihan dalam falas yang diuangkan di luar negeri, termasuk saldo rekening dalam falas pada bank-bank di luar negeri, wesel atau cek dalam falas yang dapat diuangkan di luar negeri. Jadi jelas ya, segala kegiatan yang dilakukannya di luar negeri, sehingga mata uangnya mata uang falas, mata uang dari negara di mana kita akan beranjak atau bertransaksi. Itu ya. Saldonya juga saldo rekening falas, nanti banknya juga bank yang ada di luar negeri, semua kegiatannya berada di luar negeri, ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa foreign exchange market adalah suatu pasar di mana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan dengan valuta yang diperdagangkan berbeda-beda satu sama lain. Peserta dalam falas antara lain itu Bank Umum Devisa. Bank Umum Devisa itu adalah bank yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai mandat untuk melakukan transaksi mata uang negara lain, ya. Beda dengan BPR. Kalau Bank BPR adalah bank perkreditan rakyat, jadi hanya untuk rakyat, dia tidak boleh bertransaksi dengan mata uang asing. Dia hanya bertransaksi yaitu mata uang rupiah, ya. Lalu yang kedua adalah perusahaan besar yang termasuk dalam LKBB. Apa itu LKBB? Lembaga keuangan bukan bank. Misalnya apa? Yaitu leasing, ya. Lalu yang berikutnya adalah individu dan investasi langsung luar negeri. Artinya yaitu orang yang mempunyai duit banyak, mempunyai kekayaan banyak yang berlimpah, ingin berinvestasi dalam falas. Dalam hal apa? Yaitu dengan mata uangnya. Nah, dia akan borong mata uang negara lain, pada saat kursnya naik akan dijual. Semua kegiatannya dilakukannya juga di luar negeri, ya. Yang keempat adalah bank sentral atau yang sering kita kenal dengan Bank Indonesia. Ya. Nah, sekarang Bank Umum Devisa. Ya, tadi sudah jelas, berpartisipasi dalam pasar uang atau money market dan pasar valuta asing atau foreign exchange market sebagai perantara bagi nasabah-nasabah besar maupun pengelola rekeningnya sendiri. Sedangkan ada 3 motivasi ya beroperasi di pasar falas itu. Yang pertama yaitu menjaga likuiditas dan solvabilitas bank. Yang kedua, memanfaatkan adanya excess fund, ya, excess funds bank. Yang ketiga, meningkatkan excess funds bank, meningkatkan return on earning aset bank yang bersangkutan, ya, return pengembalian keuntungan dari aset banknya yang bersangkutan. Yang ketiga, meminjamkan dana pada tingkat biaya serendah mungkin. Nah, lalu sekarang pasar non finansial. Keterlibatan perusahaan-perusahaan non finansial disebabkan oleh 2 hal, yaitu perdagangan internasional
melibatkan pembayaran jenis mata uang lain. Transaksi yang dilaksanakan dengan exchange rate yang paling menguntungkan karena spot rate dari suatu mata uang dapat berfluktuasi atau berbeda antara saat transaksi bisnis yang akan dilaksanakan pada saat cash flow yang sebenarnya dilakukan, ya. Jadi maksudnya pada saat kita mau bilang saya mau beli sesuatu barang, misalnya laptop merek Apple. Nah, pada saat kita ngomong seperti itu, oke, saya mau beli 10, ya. Transaksinya saya udah deal sekarang, tapi pembayarannya besok. Nah, saat berbicara ini kita udah lihat kursnya udah berbeda. Nah, lalu kapan dilaksanakan pembayarannya? Besok, berarti pakainya bukan kurs sekarang, tapi melainkan kurs besok, ya. Nah, setelah kursnya besok, lalu diselesaikan pembayaran, terus barang itu dikirim. Nah, dikirim, lalu akan ada pelunasan, kan? Nah, pelunasannya berlaku pada saat kapan? Pada saat barang itu dikirim atau pada saat barangnya udah sampai di tempat kita? Yaitu pada saat barang itu udah sampai di tempat kita. Karena apa? Karena kita yang pembeli sudah menerima barang dan sudah jelas barangnya sampai, sehingga tinggal pelunasannya. Begitu juga yang menjual akan menerima uang pembayaran disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat barang itu sampai. Ya, jadi bukan pada saat baru dikirim. Itu makanya kalau proses transaksi falas itu ada 3 macam. Pada saat kita menyatakan deal, itu kursnya hari itu. Pada saat kita melakukan pembayaran untuk pembelian, lalu barangnya dipaket, dikemas, nah itu kita udah bayar untuk tanda jadinya. Kursnya beda. Dan pada saat barang itu sampai di tempat kita, sesuai semua pembayaran harus diselesaikan, kursnya berbeda lagi. Itulah makanya ada 3 cash flow, ya. Nah, sehingga dapat mempertimbangkan nilai tukar atau exchange rate secara spesifik, ya. Lalu direct investment tidak hanya melibatkan perolehan aset dalam suatu negara lain, tetapi juga perolehan utang di mana suatu perusahaan beroperasi. Sekarang yang ketiga, individu-individu. Adapun motif individu berpartisipasi dalam falas, 1, mau motivasi bertransaksi, transaksi motif. Yang kedua, bermotif berjaga-jaga, precautionary market. Yang keempat yaitu motif berspekulasi, spekulasi motif, ya. Precautionary motif, dan spekulatif motif, ya. Nah, sekarang bank sentral umumnya sebagai pengatur kebijakan dan aturan-aturan moneter di negara-negara di dunia. Ingat, bank sentral, Bank Indonesia, sebagai pengatur kebijakan dan aturan-aturan moneter di negara-negara di dunia. Alat moneter dapat digolongkan sebagai 1, membeli dan menjual instrumen pasar uang dengan aktivitas pasar terbuka. Bertindak secara sukarela dalam melakukan jual atau beli falas terhadap mata uang sendiri atau sistem setempat. Yang ketiga, melakukan perubahan tingkat suku bunga dengan harapan bank umum atau bank komersial meminjam uang ke bank sentral, ya. Tuh. Jadi dia berusaha, ya, untuk melakukan perubahan tingkat suku bunga dengan harapan bank umum atau bank komersial meminjam uang di bank sentral atau di Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan perubahan persentase kewajiban menahan cash flow minimum bagi bank-bank umum. Yang kelima, melakukan peraturan khusus lain yang menyangkut dengan moneter, ya, suku bunga moneter lainnya. 3 variabel yang berpengaruh dalam merumuskan tindakan bank sentral pada kewajiban kurs mengambang atau floating
exchange rate. Jadi ada 3 variabel yang mempengaruhi ya kondisi floating exchange rate atau kebijakan kurs mengambang, yaitu cadangan devisa yang pertama, yang kedua domestic money supply, yang ketiga nilai valuta asing sendiri dalam falas. Lalu tujuan daripada transaksi falas, satu sebagai trading, ya. Yang kedua hedging atau pemagaran risiko. Yang ketiga ada spekulasi. Sulit untuk membedakan antara satu motif yang berbeda dengan motif yang lainnya. Jenis-jenis transaksi dapat dikelompokkan secara rinci. Satu, untuk komersial, ekspor, impor, lalu lintas modal, lalu lintas jasa, dan lain-lain. Sedangkan untuk funding yaitu untuk dana, pengumpulan dana, pinjaman valuta asing, atau kebutuhan cash flow. Untuk hedging atau pemagaran atas risiko perubahan kurs falas. Yang berikutnya, yang keempat adalah untuk investasi, commercial investment, property investment, dan portfolio investment. Sedangkan yang kelima untuk individu. Untuk individu yaitu turis dan kebutuhan individu lainnya. Untuk market making, banyaknya bank-bank menawarkan perdagangan falas dengan menawarkan 2 arah. Apa maksudnya 2 arah? Yaitu baik sebagai pihak pembeli atau sebagai pihak penjual. Dia harus mau ya. Makanya dia menawarkannya itu. Yang ketujuh untuk positioning taking. Posisi mencari keuntungan dengan mengantisipasi pergerakan kurs mata uang dan tingkat bunga. Ya. Tujuan tersebut dapat tercatat dengan melakukan long position jika suatu mata uang diperkirakan cenderung menguat, atau short position jika mata uang diperkirakan cenderung melemah. Bentuk transaksi falas, transaksi spot, transaksi forward outright, dan transaksi forward 2 yaitu swap. Ya. Transaksi spot adalah transaksi jual beli falas yang penyerahannya masing-masing atau diperjualbelikan umumnya setelah 2 hari kerja berikutnya dari transaksi terjadi. Jadi kalau Anda membelinya hari Rabu, berarti 2 hari kemudian berarti hari Jumatnya, ya, baru transaksi itu akan dilakukan pembayarannya. Oke? Nah, Bank X contoh kasusnya. Bank X memberikan harga atau quotation sebagai berikut. US dollar per Deutschmark 1,8 yaitu 18.675 ya, sampai dengan perkiraannya 18.680. Berapa selisihnya? 5 poin ya. Sedangkan yen masuk ke dalam US dollar yaitu 0,6832 sampai dengan 0,6837, sama-sama berselisih berapa? Antara 5 poin. Berarti membeli 1 US dollar dengan harga 18.675 DM, menjual 1 US dollar dengan harga 18.680 DM. Sedangkan membeli 1 yen dengan harga 0,6832 US untuk menjual yen dengan harga 0,6837 US. Nah, sekarang contoh kasus kedua. Kasus kedua yaitu apa? Forward. Ya. Pada tanggal 24 Agustus 2007, Bank RB mengadakan deal dengan Dresdner Bank Frankfurt. Membeli US dollar again Sanske Frankfurt dengan kurs US-nya 1,5762. Sebesar US-nya
juta, ya, sejuta US. Pada saat settlement, yaitu pada saat pembayaran pelunasan, yaitu pada tanggal 27 Agustus, Bank RW akan menerima US dan menyerahkan Swiss franc. Jawabnya, diterima sebesar berapa? 1.000 US, diserahkan sebesar, nah, berapa? 15762 dikali 1.000, ya. Sekarang arbitrage, ya, arbitrase pada transaksi spot. Arbitrage adalah beli dan jual falas secara simultan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apa itu simultan? Bersama-sama pada saat sama beli dan jual falas dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan dari mana? Keuntungan dari perbedaan kurs pada saat yang sama. Contohnya, Bank A US dollar yaitu 156,60 sampai 15670. Sedangkan Bank B US 1 US dollarnya benchmarknya 15680 sampai dengan 90, 15690 Bank B. Nah, seorang trader akan melakukan pembelian US dari Bank A, ya, dengan offer rate 156,70 dan segera menjualnya kepada Bank B, ya, yaitu dengan big rate-nya 15680. Perbedaan kursnya berapa? 0,10. Merupakan laba yang diperoleh dari setiap US yang dibeli dan kemudian dijual, ya. Data kurs falas pada bank sebagai berikut. Kurs beli pada PT Bank Mega yaitu 12.250 per US, kurs belinya. Kurs jualnya 12.256. Selisih berapa? Selisih 6 poin. Sedangkan Bank BNI 46, 1 US dolarnya 12.256. Sedangkan kurs jualnya 12.260. Berapa kurs selisihnya? 4 poin. Sedangkan Bank BRI, 1 US dolarnya pada saat kurs beli 12.245, pada saat kurs jualnya 12.250. Berapa selisihnya? 5 poin. Bila Anda seorang investor memiliki dana US dollar 510.650, berinvestasi di pasar falas. Dengan data falas tersebut, berapa keuntungan yang dapat diperoleh? Nah, kita lihat dulu. Pada saat di sini 510 US kita jual. Ya, kita jual berarti kita artinya apa? Pakai harga apa? Pakai harga daripada BNI-nya 12 berapa? Kita lihat 12.256. Ya. Sini kita lihat. Nih, ya. Kita jual berarti kita pakai kurs beli banknya, ya. Pakai 12.256. Lalu setelah itu kita lihat berapa jumlahnya. Nah, dari sejumlah itu 6.258.526.400 kita beli di BRI, berarti kita beli berarti pakai kurs jual. Berapa kurs jual di BRI? Kita lihat di sini. Kurs jual di BRI berapa? Yaitu 12.250. Berarti selisihnya berapa? 6 poin, ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, dibagi 12.250 dapatnya 510.900. Nah, berapa selisihnya? 250 US. Dari mana? 510.900 dikurangi 510.650. Itulah keuntungannya US-nya. Kalau rupiahnya berapa? Nah, tinggal kita mau berapa? Mau dijual, ya. Berapa kita melakukan penjualan di situ, ya. Nah, transaksi forward.
merupakan transaksi jual beli falas yang penyerahannya akan dilakukan di masa yang akan datang dengan kurs yang ditetapkannya sekarang. Maksudnya, jadi misalkan tadi Ibu bilang Ibu mau beli laptop, ya, mau beli laptop 10 unit merek Apple, ya, Ibu nyatakan Ibu mau beli, ya, tolong bayarin sekarang misalnya harga laptopnya 500 US. Berarti kalau beli 10 berarti Ibu 5 juta. Nah, Ibu bayar sekarang. Padahal Ibu minta dikirimnya laptopnya minggu depan. Nah, itu maksudnya. Jadi membeli dolarnya dolar saat ini. Sementara barang itu akan dikirim minggu depan. Nah, Bu, harusnya kan pakai kurs minggu depan. Itu. Ya, tapi ini makanya dikatakan transaksi forward, memboking duluan falas, ya, memboking. Jadi membeli saat ini, kita membeli falas di harga hari ini, ya. Kurs forward dihitung berdasarkan kurs spot dan perbedaan suku bunga antara kedua mata uang yang dipertukarkan. Contoh, kurs spot US 1 yaitu sebesar apa nih, Bu? Coba boleh digeser. Ya. 9850. Ya. Lalu tingkat bunga US-nya 3 bulan 8% per tahun. Tingkat bunga rupiah 3 bulan 16,7% per tahun. Nah, jadi kita lihatkan sesuatu perbedaan suku bunganya dari kedua belah mata uang tersebut, ya. Nah, kurs forward, ya. 9850 dikali bunganya, berapa bunga rupiahnya? Dikurangi bunga asingnya, 16,7. Berapa persen dikali 3/12 dikali 9850. Kenapa 980? Karena kita merupakan pakai dengan kurs 2, ya. Nah, sehingga didapatlah 10.064.237. Kurs forward lebih besar daripada kurs spot. Berarti ada premium yang harus dibayar bila membeli US dollar secara forward dan sebaliknya, ya. Itulah yang katakan forward, ya, kurs spot. Biasanya kurs forward lebih besar, ya. Kenapa? Untuk berjaga-jaga karena akan datang. Kita nggak mau rugi, dia akan datang, ya. Kurs spot US dollar 18630, tingkat bunga DM-nya 3 bulan 5,125, tingkat bunga US-nya 3 bulan 8,1875. Jawabnya itu kurs forward 3 bulan. Yaitu kita pakai ini 18360. 5 kan ini DM, ya. Ini DM, ya. Nih kurs spot US 1 dolar DM-nya 5125 dikurangi 81875. Kenapa? Karena ini dari DM-nya, ini ke US. Dikurangi 81875 dikali berapa lama? 3 bulan per 12 dikali 18630. Sehingga berapa selisihnya? Dikurang, ya. Berkurang sebesar 0,0143 sehingga harganya menjadi 18487. Jadi 1 US dolarnya 18487. Berarti harganya akan lebih murah, ya. Turun berapa poin? Lumayan, ya, poinnya, ya. Kesimpulannya, US dollar ke dalam rupiah, tingkat bunganya rupiah lebih besar dari tingkat bunga US. Maka kurs forward sama dengan kurs spot ditambah premium. Sedangkan untuk US dollar per Deutschmark, tingkat bunga DM lebih kecil daripada US dollar, ya. Lebih kecil daripada US dollar, maka kurs forwardnya kurs spot dikurangi diskon, ya. Hedging, apa pemagaran risiko. Bu,
tahap fluktuasi kurs yang dapat dilakukan dengan forward kontrak. Contohnya, seorang importer mempunyai kewajiban membayar pada saat 30 hari kemudian atau usage letter of credit ya. Dalam US dollar untuk menjamin mendapatkan US forward saat ditentukan tanpa kenaikan ya, tanpa kenaikan forwardnya. Nah, di sini terlihat ya. Bentar ini kok. Ya. Forward outright contract adalah transaksi dengan value added sebesar transaksi spot date. Kalau outright, transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan atau maturity date-nya dilaksanakan pada suatu waktu di masa yang akan datang, hari-hari setelah value date. Jadi sesudah jatuh tempo baru dilaksanakan suatu pembayaran ya. Jadi seperti itu. Nah, transaksi swap adalah gabungan dari transaksi spot dan forward yang merupakan transaksi penjualan suatu mata uang atau spot sekaligus pembelian mata uang di waktu yang akan datang. Artinya beli sekarang juga pesan juga untuk akan datang. Jadi sekaligus dia mempunyai dua transaksi secara spot dan forward. Kalau spot itu saat ini, kalau forward akan datang. Contohnya Bank ABC menerima pinjaman dari luar negeri of short loan sebesar 10 juta. Berjangka waktu 1 tahun sejak 1 April 2007 sampai 31 Maret 2008. Dana tersebut diperlukan untuk pembelian kredit dalam rupiah pada nasabah. Ingat dalam rupiah ya. Oleh sebab itu harus dijual untuk mendapatkan rupiah secara spot dengan kurs 1 US-nya 9.100. Bank mendapatkan 91 miliar. Tetapi bank tidak dapat memastikan jumlah rupiah untuk membayar utangnya sebesar 10 juta US. Karena itu mengetahui kurs pada saat maturity date untuk menghindari pada saat menjual US, juga membeli US forward berjangka 1 tahun. Dalam arti Bank ABC dapat melakukan kedua transaksi di atas, spot dan forward, satu kesatuan yang disebut dengan transaksi swap. Jadi kalau transaksi swap adalah gabungan transaksi spot dengan transaksi forward. Ya. Jadi jelas ya bedanya spot dan forward dan swap, tiga jenis transaksi itu. Sekian atas penjelasan untuk valuta asing atau foreign exchange. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?